Halo teman-teman, berjumpa lagi di kelas ketiga Lenovo Yoga My Masterclass. Bersama saya Robi dari HelloMotion. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang salah satu teknik ilustrasi, yaitu perspektif background. Pemahaman terhadap perspektif background ini sangat penting dalam membuat artwork, terutama untuk menciptakan atmosfer yang cocok dengan menyatukan karakter dan background. Jadi sangat penting untuk kita pahami secara mendalam. Hari ini kita akan membicarakan cara termudah memahami perspektif dalam background. Oke, kita mulai. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu tentang apa yang disebut dengan horizon line. Horizon line ini adalah eye level, jadi jarak ketinggian mata kita. Biasanya pada normalnya, horizon line ini merupakan batas antara bumi dengan langit. Namun bisa juga tidak seperti itu. Dan yang kedua, kita juga harus memahami yang disebut dengan point of view untuk menimbulkan nuansa dan emosi. Point of view ini berkaitan dengan pengambilan angle kamera. Kita bisa menggunakan kamera dari atas atau yang bisa disebut dengan istilah mata burung. Kita juga bisa menggunakan kamera dari bawah atau biasanya disebut dengan mata cacing, atau kita bisa menggunakan kamera dengan jarak pandang normal. Pengambilan kamera ini akan menentukan emosi yang kita bangun. Pada saat kita membuat kamera dari atas, maka kesan akan tampak lebih lemah. Sementara kalau kita membuat kamera dari bawah akan terkesan lebih superior. Dan yang ketiga, sangat penting bagi kita untuk bisa mengerti menggunakan titik lenyap dalam perspektif. Titik lenyap ini ada 3, yaitu 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, dan 3 titik lenyap. 1 titik lenyap ini biasanya digunakan untuk menggambar background tampak dari depan. Sementara 2 titik lenyap biasanya digunakan untuk menggambar background tampak dari samping. Dan 2 titik lenyap adalah yang paling sering digunakan dalam membuat background. Sementara 3 titik lenyap digunakan untuk membuat background tampak dari atas atau dari bawah. Nah, itulah cara-cara membuat background dalam ilustrasi. Untuk mendukung teknik ilustrasi tersebut, saya akan menggunakan teknologi yang bisa mensupport passion saya sebagai seorang ilustrator, yaitu laptop Lenovo Yoga Duet 7i. Yuk, kita lanjut ke sesi praktek. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sesi praktek. Kita akan membahas tentang perspektif dalam background. Nah, di sini saya ditemani oleh laptop yang disebut laptop Lenovo Yoga Duet 7i. Laptop ini sangat cocok untuk menggambar. Kenapa? Karena bagian layar ini bisa dilepas seperti ini. Dan ketika dilepas seperti ini, bagian keyboardnya masih tetap terhubung melalui koneksi Bluetooth. Sehingga kita masih bisa menggunakan beberapa tombol untuk mengatur dari menggambar ini. Nah, kita akan mulai belajar mengenai perspektif di dalam background. Jadi, pada saat kita membuat background, kita wajib hukumnya menggunakan perspektif. Kenapa? Karena itu akan membuat background kita jadi terlihat lebih rapi dan benar. Ketika kita belajar perspektif, hal pertama yang harus kita pahami adalah tentang horizon line. Saya akan membuat sebuah kotak seperti ini. Jadi, horizon line ini bisa kita analogikan dengan eye level, jarak pandang ya. Walaupun tidak selamanya pun horizontal line ini berarti adalah pembatas antara langit dan bumi. Kita tarik garis di sini. Nah, horizontal line ini letaknya bisa di tengah, bisa di atas, dan bisa di bawah. Jadi dia bisa berupa di atas sini, atau juga bisa berupa di bawah seperti ini. Dan tentunya ini mempunyai arti yang berbeda.
ketika kita membuat gambar horizontal line letaknya di tengah, maka berarti sebenarnya kondisi dari jarak pandang mata kita adalah dia netral. Jadi kita melihat objek ini seperti sejajar dengan mata kita. Tapi ketika kita membuat horizontal line di posisinya lebih ke atas, atau ini berarti bahwa kita berdiri lebih atas dari objek yang kita gambar. Sementara ketika kita membuat gambar horizontal line ini ada di bawah, maka artinya kita tuh juga di posisi bawah dan kita akan melihat ke posisi atas. Ini sangat penting untuk kita pahami karena pada waktu kita membuat garis perspektif ini, kita akan menggunakan horizontal line ini sebagai garis bantu untuk menaruh titik lenyapnya. Nah, horizontal line ini tadi berkaitan sebenarnya dengan point of view, berkaitan dengan angle kamera. Jadi pada saat kita membuat posisi objek ini terlihat sejajar dengan mata kita, maka normalnya horizontal line ini akan letaknya di posisi tengah. Kita bikin seperti ini, misalnya saya membuat sebuah gambar, posisinya seperti ini. Jadi saya membuat gambar, posisinya di sini. Ini menandakan bahwa posisi orang ini adalah sejajar dengan mata kita. Dan ini adalah kita menggunakan garis horizontal line yang posisinya di tengah. Berbeda pada saat kita membuat horizontal line yang letaknya ada di atas. Ketika kita membuat gambar seperti ini, maka posisinya kita seolah-olah sedang di atas dari objek yang kita gambar, atau bisa dibilang kita seperti high angle. Jadi kita posisi itu seperti seekor burung. Nah, ketika horizontal line ini kita taruh di bawah, kita taruh horizontal line-nya di bawah, maka kita seperti sedang di posisi yang paling bawah dan kita melihat ke atas. Kita melihat posisinya kita seperti berhadapan dengan raksasa atau objek yang lebih besar dari kita. Nah, jadi horizontal ini bisa merupakan bantuan gitu kan. Ketika kita untuk point of view, ketika kita akan menggambar dari objek angle yang mana. Ketika kita salah meletakkan horizontal line, maka akan terjadi distorsi dari background di mana akan terlihat janggal. Jadi kita harus tahu kapan kita akan meletakkan horizontal line ini di atas, di tengah, atau di bawah. Karena itu berkaitan dengan point of view. Setelah kita memahami dari teknik horizontal line ini, kita akan menaruh perspektif, titik-titik perspektif ke dalam garis horizontal line ini. Jadi dalam perspektif ini kita mengenal ada 3 titik. Jadi ada yang disebut dengan 1 titik lenyap, ada yang disebut dengan 2 titik lenyap, dan ada yang dengan 3 titik lenyap. Masing-masing punya fungsi masing-masing. Biasanya kalau misalnya kita menggunakan software gambar, itu sudah ada beberapa software yang mempunyai bantuan untuk perspektifnya. Nah, tapi kali ini kita akan coba secara manual dulu. Kita akan buat kotak seperti ini. Kotak ini adalah area gambar kita. Lalu saya akan membuat sebuah horizontal line yang letaknya di tengah-tengah seperti ini. Nah, saya akan membuat gambar berdasarkan 1 titik lenyap. Tapi sebelumnya kita juga harus tahu beberapa peraturan-peraturan dalam perspektif ini. Jadi apabila sebuah benda mendekati dari horizontal line ini, maka objek itu akan semakin mengecil. Jadi semakin dekat objeknya dengan kita, dengan kamera yang kita gambar, maka akan terlihat lebih besar. Jadi itu adalah rules yang pertama, bahwa kalau kita menggambar, semakin dia dekat dengan kita, dia akan semakin besar. Zoom seperti ini. Dan semakin jauh dari kita, dia akan semakin mengecil. Nah, kita akan coba membuat 1 titik lenyap menggunakan garis horizontal line yang ini. Pertama, kita tentukan dulu di mana titik lenyapnya. Jadi titik lenyap ini adalah semacam garis bantu di mana semua
wujud dari bangunan itu objek ini akan merujuk pada titik tersebut. Letaknya bisa di tengah, bisa di pinggir, bisa dimanapun, tergantung dari kebutuhan. Jadi tidak harus di tengah. Tapi untuk awalnya kita akan coba di tengah dulu. Jadi saya akan membuat satu titik lenyap di sini. Nah, setelah kita menentukan satu titik lenyap, kita coba akan membuat garis-garisnya. Jadi beberapa garis-garis bantu yang ini akan membantu kita untuk menggambar. Jadi semua bermuara pada titik ini semua. Jadi bisa dibilang ini adalah area dari tanahnya. Kemudian saya akan coba bikin area biru. Yang ini adalah untuk di atas. Saya akan kurangi opacity-nya biar terlihat lebih. Nah, kita lihat bahwa ini ada garis horizon line, lalu ada satu titik lenyap di mana semua objek mengacu pada titik tersebut. Kita akan coba buat suatu gambar yang menggunakan satu titik lenyap, dan satu titik lenyap ini biasanya digunakan untuk suatu objek yang letaknya ada di depan kita. Jadi kita melihat, kita benar-benar persis berdiri di depan dari objek tersebut. Jadi misalnya di sini kita ada sebuah tembok di sini. Nah, ketika kita objeknya di sini dan kita memandang tembok tersebut seperti ini, maka ini adalah menggunakan satu titik lenyap. Jadi satu titik lenyap ini adalah ketika objeknya persis berada di depan kita. Dan karena objeknya persis di depan kita, jadi kita akan selalu menemukan garis horizontal yang ada di sini. Saya akan coba membuat gambarnya seperti ini. Misalnya saya akan membuat gambar yang umum adalah kita membuat gambar rel kereta api. Nah, kita di sini bisa menambahkan bentuknya ya, volumenya, jadi biar terlihat dia tidak flat. Jadi selalu diusahakan ketika kita menggambar itu ada volumenya, jadi bentuknya itu tidak flat. Nah, ini adalah contoh satu titik lenyap di mana objeknya ini mengacu pada satu titik. Lalu bagaimana kalau misalnya kita akan menggambar sebuah bangunan di sini? Nah, ini adalah salah satu kunci kita untuk memahami satu titik lenyap, yaitu adalah dalam satu titik lenyap pasti ada garis horizontal. Jadi pasti ada garis yang lurus seperti ini. Jadi misal saya bikin rumah di sini seperti ini, lalu bagian belakangnya tinggal mengikuti. Nah, ini sebenarnya kita tinggal mengikuti dari garis-garis yang sudah kita buat. Jadi kita tinggal tarik-tarik garisnya dan ini mengikuti, dan dia muaranya sebenarnya adalah ke satu titik ini. Nah, jadi kita pasti akan selalu menemukan garis lurusnya, garis lurus ini. Ini akan selalu kita temukan pada saat kita membuat perspektif dengan satu titik. Jadi walaupun nanti kemudian titiknya kita geser ke area kiri atau kanan, ini pasti nanti akan tetap membentuk garis lurus. Jadi kalau misalnya kita di sini kita tambahkan objek yang lain, misalnya saya pengen ada seperti ini, jadi tetap mengacu pada sini. Kita mau bikin objek lagi, dia akan sifatnya tetap lurus, ada garis lurusnya. Nah, ini adalah dasar dari perspektif satu titik. Jadi hal yang harus kita tandai adalah ketika kita menemukan satu garis lurus di dalam objeknya, maka ini adalah satu titik lenyap. Karena ketika kita menggunakan dua titik lenyap atau tiga titik lenyap, itu tidak ada garis lurus yang ini. Jadi walaupun kemudian satu titik lenyap ini kita geser, saya akan geser titiknya ke area sini. Misal saya akan geser titiknya ke sini di pinggir. Kita buatnya secara manual. Apakah kita wajib menggunakan titik lenyap kayak gini? Iya, karena ini akan memudahkan kita untuk membuat background. Saya gunakan warna yang berbeda, hanya sekedar buat penanda mana yang area atas, mana area bawah. Nah, jadi ketika kita membuat satu titik lenyap, berarti ingat bahwa selalu ada garis lurus. Berarti kita membuat tetap garisnya lurus seperti ini.
kemudian lurus, dan dia akan miring seperti ini, mengikuti arah dari titik seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan satu titik lenyap. Jadi tidak usah bingung ketika kita menggambar titik lenyapnya berada di pinggir. Sebenarnya patokan kita adalah tetap pada garis lurus ini. Selama kita menemukan bahwa objek yang kita gambar ini adalah garis bagian bawahnya adalah lurus, maka itu termasuk dalam satu titik lenyap. Jadi ini bisa kita modifikasi, kita bisa tetap kembangkan. Misalnya kita buat seperti ini. Dia jadi sebuah jalan. Jadi memang ketika kita menggunakan titik perspektif ini, sebenarnya kita hanya tinggal mengikuti dari garis-garis bantu yang sudah kita buat. Nah, termasuk kalau misalnya kita membuat gambar pohon segala macam, ini ada garisnya, kita tinggal mengikuti. Semakin dia menjauh, maka dia akan semakin kecil. Ini akan mengikuti gambarnya. Dia akan semakin mengikuti gambar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih cara kita memahami satu titik lenyap. Sekarang bagaimana jika dua titik lenyap? Dalam dua titik lenyap sebenarnya hampir sama dengan satu titik lenyap. Kita menentukan dulu yang namanya adalah horizon line. Masih tetap yang sama, saya akan coba bikin horizontal line dalam garis tengah seperti ini. Nah, di sini saya akan menentukan dua titik lenyap. Kalau tadi titik lenyapnya berupa satu, kita akan membuat jadi dua, dan tentunya letaknya di kiri dan kanan. Beberapa peraturan yang harus kita ketahui adalah bahwa sebaiknya hindari menaruh titik lenyap di dalam gambar yang berdekatan. Namun juga jangan terlalu jauh. Jadi kita bisa ambil di area luar dari sini. Di sini dan di sini. Biasanya kalau kita membuat perspektif dua titik lenyap, seringkali objeknya itu, titiknya itu berada di luar garis. Jadi ini kenapa saya membuat kotak di sini adalah ini adalah area dari gambar kita. Sama kayak tadi, kita akan membuat garis bantunya. Kita akan membuat garis bantu yang mengacu pada titik ini. Lalu saya akan membuat warna yang berbeda. Dan saya juga akan membuat warna yang berbeda untuk bagian atasnya. Jadi selalu buat garis untuk di bagian bawah dan di bagian atas. Kita sedikit opacity. Oke, sekarang kita masuk perspektif dua titik. Tadi kita sudah membuat perspektif ini, dua titik ini. Salah satu ciri khas dari perspektif dua titik ini adalah di mana dia membentuk kurva terbuka. Jadi kalau tadi kita sudah lihat dalam satu titik lenyap, itu ada garis horizontal. Di dalam dua titik lenyap ini, kita tidak akan menemukan garis horizontal. Jadi kita tinggal mengikuti persilangan dari dua titik ini. Misalnya seperti ini. Satu, kemudian dua. Nah, ini kurvanya adalah terbuka seperti ini. Jadi apabila kita membuat perspektif dua titik lenyap dan kemudian objeknya masih berupa lurus seperti ini, sebenarnya ini masih satu titik lenyap. Jadi karakter dari dua titik lenyap ini adalah dia berbentuk kurva seperti ini. Nah, di sini kita tinggal mengikuti garisnya, tarik ke atas seperti ini. Lalu kita tinggal sesuaikan dengan titik di sini. Kita tarik garisnya ke sini. Lalu di area sini kita tarik garisnya ke sini seperti ini. Dan ini kita tarik sehingga objeknya ini terlihat lebih miring. Makanya tadi pada saat kita memakai dua titik lenyap, sebuah dinding, kalau satu titik lenyap, kita melihat di area depan seperti ini, langsung dari depan. Tapi kalau dua titik lenyap, kita agak miring lihatnya. Jadi ngelihatnya ini adalah dari sikunya. Makanya kalau kita menggunakan dua titik lenyap,
kita tidak akan menemukan garis lurus yang ada perpaduan garis dari persilangan kurva ini. Dan di sini kita bisa melanjutkan, kita bisa membuat jalannya seperti ini. Dalam dua titik lenyap ini, objek yang kita lihat itu jadi sedikit miring. Jadi kalau misalnya kita simpulkan untuk 1 dan 2 titik lenyap ini adalah seperti ini. Kalau misalnya saya membuat sebuah gambar berupa sebuah objek, taruhlah bangunan yang simple seperti ini. Kita bikin gedung. Ini adalah bangunan 1 titik lenyap. Jadi benar-benar kita melihat bangunan dari depan. Sedangkan 2 titik lenyap berarti kita membuat dia tampak dari samping. Jadi yang kita lihat adalah bangunannya dari samping seperti ini. Nah, area sini adalah area dari ruangnya. Nah, ini adalah 2 titik lenyap. Makanya ketika kita menggunakan 1 titik lenyap, pasti di bagian bawahnya itu akan berupa datar horizontal seperti ini. Sementara ketika kita menggunakan 2 titik lenyap, maka dia akan berupa kurva seperti ini. Nah, dengan kita memahami prinsip-prinsip seperti ini, maka kita akan bisa lebih cepat mengetahui apakah yang kita gambar ini menggunakan 1 titik lenyap atau 2 titik lenyap. Sekarang kita lanjut ke 3 titik lenyap. Kalau misalnya tadi 1 titik lenyap itu untuk melihat objek dari depan, dan 2 titik lenyap adalah untuk melihat objek dari agak miring. Nah, 3 titik lenyap sebenarnya berhubungan dengan objek yang kita lihat tampak atas atau tampak bawah. Jadi kalau misalnya kita akan membuat angle dari atas, kita akan menggunakan 3 titik lenyap. Saya akan buat sebuah kotak seperti ini, 1, dan 1 lagi seperti ini. Ketika kita akan membuat objek tampak atas dengan menggunakan perspektif 3 titik lenyap, kita perlu merubah terlebih dahulu horizontal line. Seperti yang tadi saya ucapkan di awal, bahwa ketika kita akan membuat kita berada di atas, maka horizontal line akan juga naik ke atas. Ini akan naik ke atas seperti ini. Bahkan mungkin bisa di atas sekali ya, tapi kita akan tarik seperti ini. Ketika kita akan membuat objek tampak dari bawah, maka pun horizontal line akan berada di bawah seperti ini. Saya kasih nama dulu. Ini untuk atas, ini untuk bawah. Nah, selanjutnya, karena kita akan menggunakan 3 titik lenyap, berarti kita akan menentukan titik-titiknya. Pertama, kita masih sama ya, menggunakan 2 titik antara 1 dan 2. Nah, bedanya adalah pada saat kita membuat gambar dari atas, maka titik ketiga kita akan taruh di bagian bawah sini. Kenapa di bagian bawah? Karena kalau kita melihat dari atas, maka bagian bawah kita itu akan semakin mengecil. Jadi seperti kita melihat, kalau kita di posisi atas, maka yang kaki kita itu akan terlihat lebih kecil daripada badan kita, sehingga akhirnya titiknya taruh di sini. Kalau udah seperti ini, baru kemudian kita tarik garisnya. Kita tarik lagi garisnya, saya akan menggunakan line. Ini saya bikin 3 titik lenyap. Ini titik keduanya. Oke, selanjutnya saya akan menarik garis dari titik bawah ini. Saya akan menggunakan warna yang berbeda. Mungkin ini akan terlihat sangat rumit ya, tapi ketika kita mengikuti garis ini, sebenarnya ini jadi satu guide yang sangat membantu kita. Oke, ini akan saya opacity.
Kemudian saya akan buat objek seperti ini. Kalau kita lihat, sebenarnya perpaduan garis ini sudah membentuk sebuah objek. Saya akan coba tarik garis seperti ini. Ini adalah garis pertama. Garis satu di sini ya. Kita akan coba tarik garisnya. Mengikuti dari garis ini. Seperti ini. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Seperti ini. Ini kita membuat gambar, posisinya adalah gedung tampak atas. Jadi kita bisa membuat sebuah background di mana letaknya adalah gedung-gedung yang tampak atas. Jadi kita bisa membuat pula di sini, kita tinggal sesuaikan gedungnya seperti ini dan dia mengikuti dari arah garis ini. Jadi perspektif 3 titik ini bisa kita gunakan untuk background yang tampak atas. Nah, ketika kita akan membuat background dari bawah, hampir sama. Bedanya adalah kalau tadi titik ketiga berada di bawah, maka untuk yang ini titik ketiganya berada di atas. Jadi kita tetap tarik garisnya terlebih dahulu, ada 3 titik ya, 1, 2, 3. Kemudian kita tarik garisnya, garis yang sama, kita tetap buat garis panduan seperti ini. Lalu kita akan membuat garis yang ketiga ini yang letaknya di atas. Kenapa taruhnya di atas? Karena pada saat kita melihat dari bawah, maka yang terlihat besar adalah di bagian bawahnya, sementara semakin ke atas semakin mengecil. Jadi kita akan tarik garis seperti ini. Saya akan opacity biar terlihat lebih jelas. Nah, di sini sebenarnya sudah membentuk garis bangunan yang tampak dari bawah. Saya akan coba menggambar mengikuti garis. Kita tarik garisnya di sini. 1. Ini kita tarik. Ini kita tarik seperti ini. Ini kita tarik seperti ini. Jadi tetap persilangan kayak kurva tadi ya. Kemudian ini ke bawah. Jadi kita bisa membuat gedung dengan posisi seolah-olah kita melihat itu dari bawah. Jadi kita bisa taruh berbagai macam gambar di sini. Selebihnya kita tinggal mengikuti saja. Jadi pada saat kita akan membuat bangunan yang lain, kita pun akan mengikuti dari garis-garis ini. Jadi fungsi dari 3 titik ini adalah untuk kita bisa menggambar tampak dari atas atau dari bawah. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa mengcombine antara perspektif ini? Iya, kita bisa saja. Jadi kita bisa saja dalam satu gambar ini kita menggabungkan antara 1 titik lenyap dan 2 titik lenyap. Karena bisa saja ketika kita menggambar sebuah ruangan, kemudian kursinya bergeser. Jadi kursi itu tidak menghadap ke depan kita tapi agak miring. Jadi itu sangat bisa terjadi dan itu malah bagus karena akan menimbulkan nuansa alami. Jadi ini adalah poin-poin penting dalam kita belajar perspektif. Yang paling penting adalah satu, bahwa kita harus tahu kapan kita menggunakan perspektif 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, dan 3 titik lenyap. Lalu berikutnya adalah ketika kita akan membuat gambar, kita juga harus paham tentang horizon line-nya ini akan kita taruh di atas, di tengah, atau di bawah. Dan yang paling penting yang ketiga adalah ketika kita akan membuat sebuah gambar, selalu mulai dari bentuk dasarnya dulu. Jadi kita bisa mulai dari kotak-kotak dulu seperti ini, nanti untuk kemudian kita detailing. Jadi dengan kita detailing kayak gini, kita bisa lebih membentuk. Kalau misalnya kita langsung membuat jadi, kita akan agak bingung. Jadi kita mulai dulu dari detailing dari kotak seperti ini, nanti kemudian baru kita detailingkan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perspektifnya. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen finishing. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi finishing, sketsa yang tadi sudah saya buat. Nah, pada sesi finishing ini saya akan menyelesaikan bagian sketsa 2 titik lenyap.
Saya akan tetap melanjutkan finishing dengan menggunakan laptop Lenovo Yoga Duet 7i dengan performa komputasi yang baik dan mendukung kegiatan digital ilustrasi kita. Saya akan mulai untuk finishingnya. Kita akan mulai finishing bagian-bagian dengan menambahkan beberapa detailing. Dengan tetap memperhatikan garis-garis yang sudah kita buat. Kita menambahkan elemen-elemen foreground di sini. Kita bisa menambahkan foreground berupa daunan yang nanti akan kita finishing dengan coloring.